Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Yogi, saya Evi, saya Cargani, akan mempraktikkan coaching dengan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yogi. Waalaikumsalam Bu Evi. Gimana nih? kabarnya, Pak? Alhamdulillah luar biasa sekali hari ini Bu. Cuacanya juga mendukung sekali Bu. Tadi pagi tuh ngantuk-ngantuk gimana gitu Bu. Iya benar Pak, udah mendung, tadi pagi juga sempat hujan ya Pak ya. Iya. Ya Allah, alhamdulillah kita nggak sama ini ya, jaga kesehatan. Terus Pak, punten nih Pak, saya di sini kan akan melakukan proses coachingnya. Ya Bu. Nah baik Pak, di sini tuh saya nanti akan menjadi observer Bapak. Nah saya juga akan mengamati dan menilai saat Bapak tuh melakukan coaching Pak. Nanti bersama coach ya. Nah saya juga akan menggunakan rubrik penilaian. Nanti apakah Bapak ini sudah menggunakan alur Tirta atau belum. Terus bagaimana nanti Bapak juga akan menyampaikan pertanyaan yang berbobot gitu untuk coaching. Dari kata kunci yang disampaikan oleh Uci ya Pak ya, dan bagaimana juga nanti Bapak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak gitu nanti coachingnya. Terus jangan lupa juga Pak ketika pelaksanaan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching seperti misalnya tuh kemitraan, terus juga ada juga tentang proses kreatif dan memaksimalkan dari potensi coaching kita seperti itu. Baik Bu. Nah Bapak, sebelum mengarah ke proses coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Nah, dalam proses coachingnya kali ini, apa yang akan Bapak kembangkan? Ada 3 Bu. Kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan coaching Bu. Oh, baik Pak. Nah, tadi kan 3 ya, person atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 kompetensi tadi Pak, kira-kira kompetensi mana Pak yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Baik Bu, dari ketiganya saya akan kembangkan lebih spesifik adalah yang mendengarkan aktif Bu. Karena dengan mendengarkan aktif, saya jadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh Bu, atau vision, dan dengan mendengarkan aktif pun saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching. Baik Pak. Nah, kemudian Pak, indikator yang bagaimana ya Pak ya yang ingin ditingkatkan oleh Bapak dalam proses coaching ini Pak? Indikator pencapaiannya saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi atas permasalahan tersebut Bu. Dan juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana ke depannya apa yang harus dilakukan. Baik Pak, mungkin itu dulu ya Pak ya pertanyaan dari saya sebelum Bapak melakukan coaching, dan semoga nanti coachingnya berhasil dan Bapak selalu mengingat hal-hal yang saya sampaikan tadi ya Pak ya. Selamat melakukan proses coaching ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih. Sama Bapak. Assalamualaikum Pak Yogi. Waalaikumsalam. Lagi apa nih lagi Iya Pak. Diskusi. Biasa berdiskusi Pak. Oh iya. Ini Pak Yogi mengganggu nggak ya? Saya Enggak, Pak. pamit dulu sama Pak Yogi. Silakan. Mana silakan Oh iya, Pak. terima kasih ya punten ya Bu Yogi ya. Silakan, Pak. Ini Pak, ini Pak. Enggak Pak. Ini Pak. Panas ya Pak Yogi. Iya. Lagi cuacanya Pak panas Pak. Iya, mendung tapi panas. Iya. Iya Pak Yogi, jadi ini sudah di awal di sini pengen ngobrol sama Pak Yogi. Ada apa nih Pak? Ada permasalahan yang sedang saya hadapi. Iya nih, tumben sekali ya Pak Cargani nih. Iya. Biasanya kita ketemu sebulan sekali ya Pak ya. Ada cerita apa nih yang ingin menjaga kebaikan sama saya Pak? Iya, jadi sekali lagi mohon maaf Pak Yogi ya. Iya. Barangkali karena masalah ini penting, jadi saya juga perlu menyampaikan mengenai ini Pak, salah satu
peserta didik saya di kelas. Jadi secara prestasi dia bagus, tapi beberapa bulan belakangan ini si anak ini jarang sekali masuk sekolah. Informasi dari teman-temannya sih karena diajak dalam sebuah geng, sehingga prestasinya tuh menurun, otomatis lah karena dia jarang masuk. Tugasnya juga sering dilewatkan. Bahkan beberapa guru pengajar membicarakan mengenai beberapa ulangan harian juga terlewatkan. Oke, jadi anak tersebut Pak ya, permasalahan itu karena mengikuti pergaulan Pak ya, Iya, ya betul. mengikuti yang lain Pak, jadi dia ikut-ikutan game motor Pak, Iya. jadi mengganggu dia aktivitas untuk pembelajaran sekolahnya Pak ya. Betul, Pak. Dia sering membolos ya, Iya. melewatkan ulangan gitu Pak ya. Betul, Pak. Begitu Pak ya. Iya, betul, Pak. Baik Mas Gani, kalau seperti ini tujuan atau hasil seperti apa yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan singkat kita ini Pak? Iya. Jadi anak ini memang prestasinya bagus sih Pak Yogi. Jadi tujuan saya tuh anak ini dengan prestasinya kembali lagi bagus. Yang kedua kemudian jangan sampai tinggal kelas Pak Yogi, kasihan kan karena dia hanya beberapa bulan ini mengalami kasus itu Pak Yogi. Baik Mas Gani, jadi Mas Gani ingin menemukan ya cara yang efektif untuk meningkatkan rasa percaya diri anak ini nih Pak ya. Iya, betul. Biar tidak ikut-ikutan lagi Pak, jadi dia merasa menjadi anak yang lebih percaya gitu Pak ya, Betul. dan dapat menyelesaikan nih Pak masalah belajar tadi Pak ya. Iya, betul. Supaya tidak tinggal kelas, gitu Pak ya. betul. Baik Mas Gani, nah, kemampuan apa sih yang akan Bapak inginkan ada pada anak tersebut Pak? Iya, Pak Yogi. Jadi karena prestasinya yang bagus Pak Yogi, saya tuh ingin anak itu kembali lagi rajin ke sekolah, kemudian tidak sering bolos, dia mau menolak ajakan temannya agar prestasinya kembali baik, dan yang jelas sih anak kembali tidak sampai tinggal kelas itu Pak Yogi. Yang saya inginkan itu. Oke, jadi Pak Jadi inginkan anak tersebut itu lebih rajin lagi Pak ya. Betul Pak. Dan tidak tinggal kelas sampai Pak. tinggal kelas. Betul, Pak Yogi. Prestasinya juga meningkat lagi. Iya, betul Pak Yogi. Baik Pak, dari skala 1 sampai 10 nih Pak, gimana nih posisi Pak Gani dalam mencapai tujuan tersebut Pak? Iya Pak Yogi, menurut saya sih kalau dari skala 1-10 saya baru merasa sampai 6 Pak Yogi, belum maksimal Pak Yogi. Karena laporan mengenai kejadian ini juga baru beberapa belakangan bulan ini ya Pak Yogi. Jadi saya masih perlu lebih maksimal lagi untuk bisa kemudian membawa anak ini ibaratnya gitu berprestasi lagi Pak Yogi. Ya baik, ini jadi Bapak merasa upayanya belum maksimal ya? Iya betul Pak Yogi. Nah, lantas rencana apa nih atau strategi apa yang akan Pak Gani buat untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Sepertinya saya harus ini ya Pak Yogi. Pertama memberikan jam tambahan sama anak itu di luar jam sekolah sih. Karena dengan ini juga saya ingin anak ini juga bisa kembali sadar akan kewajibannya sebagai pelajar. Ya baik Pak, jadi dengan pembelajaran ya Pak ya, Iya yang betul. berbeda dan les tambahan juga mungkin Pak ya. Iya betul. Baik Pak, pembelajaran yang berbeda itu seperti apa nih Pak? Misalnya dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensi dengan pembelajaran sosial emosionalnya Pak Yogi. Oh oke, jadi dengan mengintegrasikan ya Pak pembelajaran berorganisasi PSE begitu ya Pak ya? Betul Pak Yogi, betul. Nah, baik, menurut Pak Gani, bagaimana tahapan yang harus Bapak lakukan untuk mengintegrasikan pembelajaran berorganisasi dengan PSE ini Pak? Mungkin yang pertama saya akan memetakan dulu Pak sesuai kebutuhan belajar siswa tersebut yang bisa meliputi kesibukan belajarnya, kemudian minat dan gaya belajarnya juga. Dan coba nanti saya akan merancang sebuah RPP juga yang metodenya
di dalamnya memuat pembelajaran berdiferensiasi dan memuat tentang kompetensi sosial ekonomi Pak Yogi, yaitu mengenai keterampilan berrelasi agar anak ini diberi ruang bercengkrama dengan temannya dan bisa menolak ajakan temannya Pak Yogi untuk tidak ikut geng tanpa menyakiti temannya tadi Pak Yogi. Baik Pak, jadi Bapak akan memetakan ya Betul siswa ya sesuai kebutuhan belajarnya Pak. Iya, iya. Jadi siswa itu mungkin lebih akan bertanggung jawab Pak ya. Betul Pak Yogi. Nah, dan juga membuat PP dengan mengintegrasikan pembelajaran berdifferensiasi dan KSP keterampilan sosial emosional begitu Pak ya. Iya betul Pak Yogi. Nah, apa nih yang membuat Bapak memilih pembelajaran berdifferensiasi yang terintegrasi dengan PSI ini Pak? Ya, ya. Saya membuat dan memilih strategi ini Pak Yogi karena saya ingin murid ini ya itu dapat belajar sesuai dengan minat dan gaya belajar, sehingga nanti ia bisa lebih bersemangat lagi karena saya tahu Pak dia itu anaknya sebenarnya aktif, bisa disebut dia memiliki gaya belajar yang kinestetik, sehingga jika dikelompokkan atau dengan murid yang memiliki gaya belajar yang sama, ya saya berharap nanti anak ini berubah kembali. Nah selain itu dengan mengintegrasikan dengan PSE ini Pak Yogi, saya berharap dia akan lebih matang ya secara emosional, secara sosial, sehingga ketika ada ajakan temannya yang geng itu dia bisa menolak dan pada kemampuan akademiknya dia tetap berprestasi seperti itu. Ya baik, luar biasa nih Pak Jadani. Jadi alasan Bapak menggunakan strategi ini agar anak terfasilitasi Pak ya kebutuhan belajar. Betul betul Pak. Serta matang secara sosial emosional yang kemudian akan berdampak pada kemampuan akademik dunia Pak. Betul betul. Baik Pak Jadani, dari rencana Bapak tadi, mana nih yang akan bisa langsung Bapak terapkan atau diterapkan dalam waktu yang dekat ini Pak? Mungkin saya akan ini dulu Pak Yogi ya, memberikan pelajaran tambahan sepulang sekolah. Baik, jadi Bapak bisa langsung memberikan pelajaran tambahan sepulang sekolah Pak ya? Iya betul Pak Yogi. Nah, siapa nih Pak yang akan membantu Pak Jadani untuk mencapai tujuan yang tadi awal disebutkan Pak? Saya akan mencoba berkolaborasi juga berkoordinasi dengan orang tua anak tersebut. Maka saya sampaikan adanya jam tambahan setelah pulang sekolah dan saya berharap dengan nanti ada dukungan dari orang tua. Bagus sekali ya Pak ya. Jadi Bapak akan bersama ya Pak ya, berkolaborasi Pak dengan orang tua ya Pak ya. Betul. Bagus nih Pak. Jadi Bapak juga bisa mengetahui nih Pak kegiatan anak di rumah juga Pak ya. Iya betul. Baik Pak Jadani, apa yang Bapak dapatkan nih dari pembicaraan kita sekarang Pak? Saya menangkap untuk menangani murid yang bermasalah karena ikut-ikutan geng ini Pak Yogi, semuanya bisa terasasi. Berharap bahwa kemudian dengan apa yang saya lakukan, anak itu kembali lagi percaya diri, kembali lagi dia bisa sekolah dengan rajin dan dia kembali lagi meningkatkan prestasinya melalui pembelajaran berdifferensiasi yang terintegrasi dengan PSE Pak. Ya. Baik, bagus sekali nih Pak Jadani nih. Dengan lebih anak lebih semangat mungkin Pak ya? Iya betul. Ya. Kapan nih Pak kira-kira pembelajaran berdifferensiasi terintegrasi dengan PS ini dan tambahan jam sepulang sekolah ini Pak? Iya. Kepada anak tersebut Pak, apa akan dilaksanakan? Mungkin lusa Pak ya, karena besok saya berencana akan melakukan pemetaan dulu dan mungkin bertemu dulu dengan orang tuanya, berkoordinasi mengenai rencana yang akan saya lakukan, yaitu memberikan jam tambahan tadi Pak. Baik, jadi Bapak akan memulai memberi les tambahan besok Pak, tentu saya. Iya lusa. Dan mengintegrasikan pembelajaran berdifferensiasi yang terintegrasi dengan PSE Pak ya? Betul Pak ya, betul sekali. Baik Pak Jadani, saya harap nih Pak kita bisa ngobrol lagi nih minggu depan Pak. Iya. Ya. Saya sangat penasaran sekali nih, antusias Pak dengan tadi yang Bapak ceritakan nih Pak. Iya. Misalnya, dengan respon dan hasil belajar
dari murid yang Bapak yang luar biasa ini. Iya Pak Yogi, ya saya juga berharap Pak Yogi ya nanti minggu depan kita ketemu dengan kabar yang lebih menggembirakan Pak Yogi. Iya, ya, Pak. Baik nih Pak Tirani, saya doakan nih semoga dengan cara yang tadi disebutkan akan membuat murid tersebut lebih percaya diri, lebih disiplin Pak, lebih bertanggung jawab lagi Pak dalam melaksanakan pembelajaran Pak. Baik Pak Yogi, terima kasih Pak Yogi atas doanya. Semoga apa yang kita harapkan ini dapat dikabulkan oleh Allah ya Pak Yogi. Terima kasih Pak Yogi, sekali terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Tirani. Ya baik ya Pak ya. Ya. Sudah mau berbagi cerita nih Pak. Semoga nanti minggu depan terlaksana nih Pak gitu lagi Pak ya. Iya, saya juga terima kasih Pak sudah plong, sudah bercerita tentang anak murid saya. Dan saya pamit Pak Yogi karena sudah selesai dan plong. Ya, Assalamualaikum Pak Yogi. Waalaikumsalam. Nanti Pak Tirani ya. Terima kasih Pak Yogi ya. Ya, sama-sama Pak. Ya, makasih pamit ya Baby. Bangga Pak. Bangga Baby. Ya, alhamdulillahirobbilalamin ya Pak ya. Ya. Tadi sudah melakukan proses coachingnya dengan pacar kali ini sebagai coachingnya. Terus apalagi tadi tuh sudah melakukan coachingnya dengan baik, gitu menanyakan proses cerita juga. Nah saya mau nanya nih Pak, tadi kan di awal sebelum melakukan coaching tuh Pak, saya kan menanyakan indikator ya. Nah indikator pencapaiannya kira-kira apa tuh Pak yang sudah dilakukan? Ya, alhamdulillah Bu. Nah berdasarkan proses tadi ya Bu ya, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan algoritma Bu. Nah, saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Nah, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan nih pada posisi terkait informasi terkait permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan, serta saya sudah meminta posisi untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Masya Allah luar biasa. Luar biasa ya Pak, sudah semua ya. Menurut saya nih Pak sebagai observer Bapak tadi sudah bagus sekali untuk menjalankan proses coaching seperti sesuai algoritma ya Pak ya, mulai dari identifikasi masalahnya, terus tadi juga Bapak sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali permasalahan beliau gitu ya dari coaching kita, dan sehingga beliau bisa menemukan sendiri gitu solusinya dari masalah tersebut. Baik Pak, sebelum saya akhiri, saya ingin menanyakan kembali Pak tentang proses coachingnya. Kira-kira kompetensi apa sih Pak yang akan Bapak kembangkan setelah ini Pak? Ya mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan Bu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dengan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan posisi, sehingga saya dapat menggali informasi lebih dalam dan mengarahkan pada solusinya Bu. Masya Allah luar biasa ya Pak ya solusinya. Terima kasih nih Pak atas ini kita ya, pertemuan kita, diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi bulan depan Pak. Bisa ya? Ya bisa. Baik, sekian ya Pak ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Terima Pak. Pamitan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sekian dari kami. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.